Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-7 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema yang terbesar harus menjadi pelayan untuk semua orang. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 55 ayat 7 sampai dengan 11a dan ayat 23. Bait pengantar Injil diambil dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia 6 ayat 14. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 9 ayat 43 sampai dengan 45 untuk ayat 30 sampai dengan 32 dan Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5 dan Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48 untuk ayat 33 sampai dengan 37. Baik, sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, terima atau tidak terima, terkadang pikiran dan kehendak kita juga seperti para murid Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Kita mau menjadi yang terpenting, terbesar, terdepan, dan terkenal, namun Yesus Kristus melalui bacaan Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa menjadi penting bukan karena kedudukan tinggi, menjadi besar bukan karena positif, terdepan, menjadi terkenal bukan karena retorika. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus menegaskan bahwa kita menjadi penting, terdepan, besar, dan terkenal karena keikhlasan dan kejujuran dalam melayani orang lain tanpa diskriminatif. Dengan kata lain, semua tugas dan kerja kita
harus dibalut dengan keikhlasan dan kejujuran. Ada peribahasa Latin yang mengatakan verba docens exempla trahun, yang berarti kata-kata mengajar tetapi contoh teladan mengarahkan. Peribahasa tersebut relevan dengan apa yang dikatakan Yesus Kristus, karena ungkapan ini mau menekankan bahwa kita menjadi hebat, penting, terhormat, dan terkenal apabila kita mampu menyelaraskan antara kata dan perbuatan dan menyelaraskan antara hati dan mulut. Contoh dan teladan hidup dan kehidupan yang kita perlihatkan dan buktikan menjadi kompas atau indikator bagi sesama serta bukan retorika. Filsuf Aristoteles mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan yang sebenarnya. Artinya bahwa hati dan pikiran harus searah dan sejalan, kata dan perbuatan harus selaras, karena apabila tidak searah dan sejalan serta selaras, maka hidup kita tidak akan bermakna bagi orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, pesan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini adalah yang terbesar harus menjadi pelayan untuk semua orang. Kita bisa lihat dalam Injil Markus 9 ayat 35. Kita akan menjadi besar ketika kita melakukan semua kerja atas dasar kasih, seperti yang dikatakan oleh Paulus 6, yaitu omnia in caritate, atau sama dengan lakukanlah semua di dalam kasih. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan pernah mencederai martabat kita sebagai rupa Allah atau imago Dei hanya karena ingin menjadi yang terbesar, seperti yang dipertengkarkan para murid Yesus Kristus, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Markus 9 ayat 34. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.